Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana menggunakan icon atau perintah pada Microsoft Office Word. Dalam hal ini ialah fungsi dari grow font, shrink font, strike group, subscript, dan superscript yang terdapat pada grup font menu home Microsoft Office Word. Oke, langsung saja. Yang pertama itu dengan membuka aplikasi Microsoft Office Word terlebih dahulu. Oke, jadi ini adalah tampilan lembar kerja dari Microsoft Office Word. Nah, seperti yang saya maksud tadi adalah grow font, shrink font, strike group, dan subscript, superscript. Oke. Jadi kali ini saya akan menjelaskan tentang kelima jenis perintah ini. Yang pertama ialah grow font. Grow font. Jadi grow font itu sendiri ikonnya seperti ini, A kapital dan memiliki panah ke atas. Beda dengan di sampingnya A kapital juga, tapi dia ukurannya lebih kecil dan panahnya mengarah ke bawah. Nah, jika dilihat dari perbedaan kedua icon yang tadi, yang ini sama ini, berarti kita sudah bisa menebak bahwa grow font itu sendiri berfungsi untuk memperbesar ukuran huruf atau teks pada lembar kerja Microsoft Office Word. Nah, kita akan mempraktikkan secara langsung. Jadi sediakan teks terlebih dahulu. Misal di sini ada teks belajar komputer. Oke. Jadi langkah awal yang dilakukan ialah dengan memblok teks terlebih dahulu dengan cara klik kiri lalu geser sampai teks terakhir. Setelah itu masuk ke menu home dan pada grup font, ini grup font, pilih icon perintah grow font yang ini tadi. Nah, silakan diklik, maka teks akan besar. Nah, lihat juga di kolom ini angkanya akan bertambah. Nah, ya kan? Oke, jadi itu adalah fungsi dari menu grow font pada Microsoft Office Word. Dalam hal ini untuk memperbesar ukuran huruf atau teks. Selanjutnya ialah shrink font. Shrink font. Ya. Jadi shrink font itu adalah kebalikan dari grow font, di mana grow font tadi yang berfungsi untuk memperbesar, sedangkan shrink font berfungsi untuk memperkecil ukuran huruf atau teks. Ya. Di sini dengan contoh teks yang sama itu belajar komputer. Nah, dengan ukuran yang normal tadi adalah 12, ukuran mula-mulanya. Di sini ketika kita menggunakan shrink font, maka teksnya akan kecil. Jadi, blok teks terlebih dahulu. Setelah itu masuk ke menu home. Pada grup font, pilih icon shrink font yang ini, yang A kapital dan panah ke bawah. Ini menandakan panahnya, menandakan bahwa fungsinya untuk memperkecil atau mengurangi ukuran huruf. Nah, saya klik. Nah, silakan lihat perubahannya. Maka teks belajar komputer mengecil. Sedangkan pada grow font, teksnya membesar. Oke, jadi itu adalah perbedaan antara grow font dan shrink font. Selanjutnya adalah fungsi dari icon atau perintah strike group. Strike group. Nah, jadi strike group di sini adalah berfungsi
untuk memberikan garis tengah pada teks atau coretan tengah pada teks. Nah, seperti yang saya pilih ini adalah icon dari strike group. Dari tampilan ikonnya saja sudah terdapat garis tengah pada huruf A, B, dan C. Nah, jadi dari tampilannya ini mewakili dan menandakan bahwa strike group itu berfungsi untuk memberikan garis tengah atau garis coret pada huruf. Nah, misal tadi teks belajar komputer. Ketika kita ingin menggunakan strike group, berarti langkah yang pertama ialah dengan memblok. Terus masuk ke menu home, pada group font, pilih icon strike group yang ini. Nah, lihat perubahannya. Terdapat garis tengah pada kata belajar dan kata komputer. Karena saya tadi memblok dua-duanya. Nah, sebenarnya untuk memberikan garis tengah pada teks, kita juga bisa menggunakan cara dengan menggunakan bantuan shape. Ini adalah teks yang ingin dicoret. Terus menggunakan bantuan shape, berarti shape masuk ke menu insert, pilih shapes dan pilih garis. Sebenarnya bisa, tapi caranya lebih ribet dibandingkan dengan menggunakan strike group yang caranya lebih mudah. Nah, ada. Dan perbedaannya ketika kita menggunakan shape ialah ini. Ketika kita menghapus satu huruf atau beberapa huruf pada teks, maka garis yang tadi, yang dari shape, dia tidak akan ikut terhapus. Kenapa? Karena teks dan garisnya itu terpisah. Beda dengan teks yang menggunakan tadi fungsi dari strike group. Nih, ketika kita menghapus satu huruf atau beberapa huruf, maka garisnya ikut terhapus. Kenapa? Karena dia sepaket. Karena kita menggunakan langsung dengan fungsi strike group. Nih, ya kan? Lihat perbedaannya. Jadi lebih bagusnya dengan menggunakan fungsi strike group. Penggunaan perintah ini biasanya kita jumpai pada formulir yang isi formulir tersebut terdapat misal ini jenis kelamin. Nah, kan ada laki-laki juga perempuan. Nah, di sini nanti kita harus mencoret salah satunya. Misal karena saya laki-laki, jadi saya akan mencoret kata perempuan. Jadi yang saya blok adalah kata perempuannya saja, bukan kata laki-laki. Jadi kata perempuan saya blok. Terus masuk ke menu home dan pilih strike group. Nah, jika kata perempuan sudah tercoret, berarti itu menandakan bahwa jenis kelamin pada formulir ini adalah orangnya laki-laki. Nah, karena perempuannya tercoret. Oke. Selanjutnya kita akan menggunakan perintah dari subscript. Nah, subscript itu sendiri ikonnya seperti ini. Icon X, terus memiliki angka 2 yang kecil dan ke bawah. Nah, dari ikonnya saja sudah mewakili apa sih fungsi dari subscript. Jadi subscript itu berfungsi untuk memperkecil huruf dan posisi agak ke bawah. Nah, misal teks yang tadi, misal saya menggunakan simbol pada persamaan di bidang fisika, kecepatan awal. Simbolnya itu adalah V0. Tapi nolnya tidak besar seperti yang tampilan ini. Dia seharusnya kecil dan ke bawah, agak ke bawah. Jadi dengan adanya perintah subscript,
maka bisa memudahkan kita untuk mengatur angka 0 ini agar bisa mengecil dan ke bawah. Nah, jadi kita cukup memblok, terus pilih menu home dan pilih perintah subscribe. Nah, angka 0-nya mengecil dan turun ke bawah. Nah, ini adalah simbol dari kecepatan awal pada fisika. Jadi bukan yang 0 yang besar tadi, tapi 0-nya kecil ke bawah. Nah, sedangkan untuk menggunakan satuan meter bujur sangka atau meter kuadrat, berarti di sini kita tidak menggunakan lagi subscript karena subscript itu mengecilkan huruf dan posisinya ke bawah. Sedangkan yang kita maksud tadi satuan meter kuadrat itu berarti angka 2-nya ke atas. Jadi di sini kita menggunakan fungsi dari superscript yang ini. Superscript, saya tulis superscript. Nah, ini sudah saya enter tapi tulisan superscriptnya kecil. Kenapa? Karena tadi setelah kita menggunakan fungsi dari subscript, kita tidak mengkliknya lagi. Jadi icon dari subscript masih aktif. Jadi setelah kita menggunakannya, alangkah baiknya jika kita mengkliknya kembali agar perintah ini tidak aktif. Tapi biarlah, jadi saya cukup memblok ini, terus klik kembali agar hurufnya bisa normal kembali. Jadi superscript satuan meter bujur sangka, meter kuadrat. Nah, ini angka 2 seharusnya ke atas. Jadi di sini kita bisa menggunakan perintah dari superscript agar angka 2-nya bisa mengecil dan ke atas. Nih, saya blok, terus masuk ke menu home. Pada grup font kita pilih superscript yang ini. Angka 2-nya ke atas dan kecil. Nah, ya kan? Lihat perbedaannya. Jadi ini perbedaan antara subscript dan superscript. Subscript itu angkanya mengecil dan agak ke bawah. Sedangkan superscript angkanya mengecil dan posisi agak ke atas. Sedangkan untuk group font dia memperbesar, shrink font memperkecil, sementara strike group itu sendiri untuk memberikan garis tengah atau garis coret pada suatu teks. Oke? Jadi untuk kali ini hanya 5 perintah yang saya jelaskan. Semoga mudah dipahami dan bermanfaat. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.